Mazmur pasal 125 ayat 1-5. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Shalom saudara, apa itu percaya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya berarti yakin benar. Keyakinan akan sesuatu yang menjadi tempat harapan dan kekuatan kita. Dalam Mazmur 125 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti bukit Sion yang kukuh, tak tergoyahkan dan bertahan selama-lamanya. Percaya artinya menyerahkan seluruh totalitas hidup hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain dalam segala keadaan, dan sama sekali tidak menggantungkan hidup baik kepada diri sendiri, baik kepada orang lain, maupun juga yang kita anggap sebagai Allah lain. Jadi ini artinya percaya, saudara. Jadi percaya itu menyerahkan seluruh totalitas hidup hanya kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan sebagai Allah yang seharusnya dimiliki oleh umatnya. Dalam ikatan perjanjian ini, Tuhan menjamin keselamatan umatnya selama-lamanya karena ia berada di sekeliling umatnya, sehingga tidak ada musuh yang dapat menembus pertahanan Allah dan mewujudkan rencana untuk menghancurkan bagi umatnya. Karena Ia Maha Kuasa, jaminan ini bersifat kekal. Saudara, perbuatan Tuhan kepada orang yang baik dan tulus hati dibedakan dari orang fasik. Tuhan Maha Tahu dan bersikap adil terhadap umatnya. Ia akan melakukan kebaikan bagi orang yang baik, dan orang fasik akan dienyahkan. Inilah perbuatan yang Allah nyatakan kepada umat perjanjiannya. Dan damai sejahtera akan diberikan bagi umatnya. Hanya Tuhan yang dapat memberikan damai sejahtera sejati kepada umatnya. Damai yang diberikan dunia adalah semu dan sementara. Tetapi damai yang diberikan Allah mengalahkan situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Karena damai sejahtera Allah lebih besar dari masalah apapun yang dihadapi umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera ini didapat di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Ikatan perjanjian Tuhan dengan umatnya tergenapi di dalam diri Yesus Kristus, Sang Penebus. Kita percaya kepadanya sebagai Allah perjanjian yang akan memberikan keamanan dan damai sejahtera selama-lamanya. Karena itu saudara, percaya kepada Allah bukan hanya karena kita mengatakan, ya aku percaya.
Percaya kepada Allah itu berarti mengandalkan Allah sepenuhnya dalam setiap musim kehidupan. Harus diakui saudara, terkadang kita masih mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri. Tak jarang juga kita mengandalkan sesuatu di dunia ini yang kita anggap mampu menolong, yang kita anggap mampu menyelamatkan, yang kita anggap mampu untuk memberikan kita kekuatan dan kelancaran. Misalkan saja seorang yang punya kuasa, seorang yang memiliki pengaruh, atau seseorang yang memiliki kekayaan. Jika kita mau disebut sebagai umat Tuhan, orang-orang yang percaya, maka yang diperlukan adalah menaruh bahagia dan percaya kita pada Tuhan saja. Itulah bahagia sesungguhnya, bahagia yang datang dari Tuhan melalui kehadirannya dalam hidup kita, sehingga kita akan mengalami damai sejahtera, bukan karena tidak ada persoalan, bukan karena tidak ada masalah, tetapi ada Kristus bersama kita dan kita menghadapi persoalan itu bersama dengan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami diingatkan kembali tentang percaya. Kata ini begitu familiar dan kata ini begitu mudah kami katakan dalam hidup kami. Tetapi dalam prakteknya, kami sering mengandalkan diri kami sering mengandalkan kekuatan atau kemampuan kepada orang yang kami anggap dapat menolong kami. Kami lupa ketika kami mengaku percaya, berarti kami menyerahkan hidup kami dan mengandalkan sepenuhnya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena itu Bapa, tolonglah setiap kami, supaya kami makin menaruh bahagia, makin menaruh percaya itu hanya kepada Tuhan saja. Dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, bahagia yang datang dari Tuhan melalui kehadirannya dalam hidup kita. Secara khusus Bapa, pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang-orang tua kami, mereka yang dalam keadaan lemah tubuh, mereka yang dalam keadaan secara fisik di dalam proses pemulihan. Berdoa untuk Bapak Basar Subagio, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan iman kepadanya, usahanya untuk tetap mengikuti kebaktian, mengikuti perjamuan kudus. Biar kiranya iman itu yang akan menguatkan hatinya. Bu Bagio juga yang mendampingi dan merawat, Tuhan berikan kekuatan. Demikian juga berdoa ya Bapa untuk Ibu Leli Susanti. Tuhan kiranya memberkati dan menolong di dalam segala kesederhanaannya. Biarlah imannya pun juga tetap kuat, percayanya pun juga tetap kuat kepadamu. Menyerahkan juga untuk Ai Ong Wanyo yang beberapa waktu lalu sakit dan saat ini dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan terus yang berkarya dan bekerja di dalam hidupnya. Mengingat juga untuk Bobo Naomi yang masih Tuhan berikan kekuatan sampai hari ini tetap bisa beribadah di gereja. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan di dalam iman dan hatinya. Ada banyak hal memang karena usia sehingga kami mengalami berbagai kemunduran, tetapi biarlah iman itu yang akan terus diingat oleh Bobo, dan iman itu pula yang akan diwariskan kepada anak, kepada cucu, kepada menantu, bahkan kepada seluruh cicitnya. Bapak Reki Kusdiarto Bapak, kami juga bawa di dalam doa. Di dalam segala pergumulannya, kami percaya ada iman yang hidup, dan iman itu yang memberikan kekuatan untuk berjuang, untuk tetap bisa mengikuti kebaktian, bahkan dengan hadir di gereja. Berdoa juga untuk Bobo Xiuyin, juga Tuhan tolong. Kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Di dalam masa tuanya juga, biarlah iman itu, ingatan yang baik yang tetap Tuhan berikan, biarlah itu pula yang akan terus digenggamnya, sehingga dalam segala kesulitan, dalam pergumulan, nama Tuhan yang disebutnya. Tidak lupa juga berdoa untuk Ai Iing dan Suk Juan Bapak.
Ai Ing pun juga terus berjuang di dalam kesulitan akan penglihatan, tetapi meyakini bahwa iman itu datang dari pendengaran, sehingga tetap berjuang untuk bisa ke gereja, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan secara langsung. Kiranya berkat rohani dan damai sejahtera yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga daripada Ai Ing dan juga Suk Juan. Tidak lupa berdoa juga ya Bapa untuk Koroni. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, di dalam segala pergumulannya biarlah kiranya Tuhan yang memberikan iman, karena kami percaya bahwa ada maksud Tuhan yang baik yang ingin memproses Koroni untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Demikian juga berdoa Bapa untuk Bapak Zakaria Lukman. Tuhan berikan semangat di dalam hatinya, semangat untuk pulih, semangat untuk sehat, semangat untuk kembali bersekutu bersama-sama. Karena kami juga percaya di setiap langkah daripada umat-Mu ada tangan Tuhan di sana, ada maksud Tuhan di sana yang baik. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak Hamba-Mu sebutkan di dalam doa, tetapi Tuhan tahu pergumulan daripada saudara-saudara kami ini, orang-orang yang Tuhan kasih ini. Kiranya juga Tuhan menolong, memberikan kekuatan bagi mereka untuk tetap terus berjalan di dalam jalan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam seluruh hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.